Ya, terima kasih. Pak Dirjen, Pak Edi, saya ingin memperdalam sedikit temuan teman-teman di KU 4 ini ya. Jadi memang clear ya, kalau pemberhentian tanpa rekomendasi camat itu di kita udah mal gitu ya. Memang ada sebagian yang seperti itu ya, pemberhentian perangkat yang tidak lewat konsultasi dan produk rekomendasi camat gitu. Itu clear sebetulnya. Tapi yang jadi persoalan di kita ini, di problemnya karena udah masuk ke ranah hukum dan sebagainya juga, ada yang dengan rekomendasi camat ya, dengan konsultasi ya, lewat konsultasi dan rekomendasi camat gitu loh. Tapi yang dipertanyakan adalah ya, rekomendasi camatnya ini indikatornya apa gitu ya. Indikatornya apa, ya referensinya apa. Ada daerah yang sudah menyiapkan referensi ya. Salah satunya misalkan yang di Gorontalo, referensinya adalah hasil evaluasi perangkat desa ya, dibikin ujian dan sebagainya. Itu dijadikan referensi ya, terlepas dari ya evaluasinya itu dikoreksi juga karena berantakan gitu ya, tidak valid dan sebagainya. Nah, ketika mendasarkan ke referensi itu gitu ya, juga ada yang menyalahkan gitu ya, ada yang menyalahkan. Nah, sekarang referensinya adalah fungsi pembinaan dan pengawasan sudah masuk di sana. Tapi ada yang men-challenge bahwa ini sekedar fungsi pengawasan dan pembinaan ya. Tidak distatementkan ya menjadi rekomendasi pemberhentian. Nah, ini jadi problem gitu ya. Apakah fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan itu di dalamnya gitu loh, ada ya kejelasan kewenangan untuk memberhentikan ya. Nah, termasuk di dalam rekomendasi camat ya ke kepala desa, untuk kepala desa bisa memberhentikan. Dan kasus Gorontalo itu gitu, referensinya adalah evaluasi. Ketika evaluasi ada di situ, perangkat desa lulus nggak lulus ya berdasarkan evaluasi itu, itulah yang secara serempak gitu kepala desa berkonsultasi terhadap camatnya ya atas hasil evaluasi ini. Di situ menjadi bahan untuk rekomendasi. Nah, tapi evaluasinya dipermasalahkan. Evaluasi ini dianggap ini sebagai sebatas kewenangan Pemda, fungsi pembinaan dan pengawasan. Tidak sampai pada kewenangan untuk memberhentikan. Nah, memang temuan Ombudsman ya khusus untuk Gorontalo, evaluasinya sendiri berantakan. Nilainya tidak valid dan sebagainya. Jadi double lah gitu ya yang temuan itu. Nah, tapi kita sampai pada sebetulnya fungsi pengawasan sama fungsi evaluasi, fungsi pembinaan ini seperti apa nih? Nah, disitulah letak ya kenapa teman-teman di keasistenan utama 4 kita pingin sampai detail nih regulasi ini. Nggak bisa regulasi ini hanya sebagai guidance makro saja gitu loh. Untuk urusan yang sifatnya generik dan reguler setiap saat ini harus dicantolkan jelas. Jadi tidak ini ada fungsi pembinaan di aturan ini, fungsi ininya gini. Di sini kayaknya kita harus langsung menstatement gitu loh, bahwa camat memberikan rekomendasi dengan konsultasi ya kepala desa terhadap camat itu, referensinya adalah evaluasi kinerja harian misalkan ya, yang itu ada di perdanya seperti apa. Kemudian evaluasi kompetensinya yang setiap tahun misalkan atau setiap 3 tahunan Pemda bikin ujian kompetensi berdasarkan diklat-diklat yang diberikan ke perangkat desa. Ada diklat komputer, diklat keuangan desa, diklat apa, diklat lolos itu semua. Dari situlah dijadikan referensi camat untuk memberikan rekomendasi atas usulan konsultasi kepala desa. Oh, memang seorang ini nggak bisa gitu ya untuk memenuhi tadi. Jadi kepala desa itu bisa diberhentikan itu kan kalau yang pelanggaran, larangan ya, meninggal, usia itu udah jelas ya, tidak perlu diperdebatkan ya itu. Nah, yang jadi persoalan ini adalah ketidakmampuan tidak mampu melaksanakan fungsi sebagai perangkat desa. Nah, ketidakmampuannya ini kapan gitu. Nah, inilah yang masuk di sana ya, fungsi
evaluasi ini menjadi referensi, ya, evaluasi kompetensi maupun evaluasi kinerja. Bagaimana kinerjanya? Ini yang diatur di Perda itu, yang temuan teman-teman itu ada yang, Pak, kami nggak bisa kerjasama. Nah, apakah poin kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa ini menjadi indikator, misalkan kan? Nah, itulah yang menjadi kewenangan peraturan bupati sama peraturan daerah mengatur di dalamnya. Tapi sekali lagi temuan kita, ternyata ketika diatur dalam peraturan bupati aja dianggap nggak cukup. Harus ada perdanya, cantolan perdanya. Nah, ketika di perda juga ada yang men-challenge bahwa di undang-undang tidak di statement seperti itu. Itu, nah, makanya kami meminta gitu ya, di undang-undangnya terkait dengan pengangkatan, pemberhentian atau indikator-indikator ini dibuat dalam perda gitu, sehingga kabupaten kota yang membuat perda ini loh ada pasalnya bahwa ini dibuat perda, isi perdanya ya terserah legislasi di daerah gitu loh. Nah, itu Pak Cahyo yang menjadi temuan-temuan kita. Jadi kalau dilepas bahwa di undang-undang ini ada kewenangan ini untuk camat, di ini ada kewenangan ini desa, di sini ada kewenangan bupati, itu nggak nyampe di daerah gitu loh. Persoalannya ketika masuk pula ke PT UN, ya, di PT UN, ya bukan kita tidak percaya kepada institusi peradilan, tapi di situ juga kuat-kuatan pengacara sama penuntutnya kan gitu. Bagaimana mereka menafsirkan lagi? Jadi kalau ini, ya saya gini nih, saya tertarik dengan kejadian teman-teman Sulbar gitu ya. Di Sulbar itu kepala desa memberhentikan perangkat, tapi dengan cara bukan pemberhentian ya. Tadi yang saya sebutkan, dia itu membatalkan pengangkatan. Karena pengangkatannya dianggap tidak prosedural 5 tahun yang lalu. Nah, pasalnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, yang menjadi putusan hakim itu pasalnya gini. Jadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ya, sebuah putusan tun ya, boleh dipermasalahkan ya, kalau tidak salah ya, 14 hari atau 11 hari sejak ditemukannya kesalahan itu. Nah, si kepala desa berasumsi, saya tanggal 1 Januari jadi kepala desa, ya, buka-buka SK, ya, SK-nya yang 5 tahun udah lewat itu, gitu. Saya menemukan ada kesalahan prosedur pengangkatan perangkat desa ini, ya. Di situ, sejak saya menemukan ini, saya langsung laporkan, gitu ya. Langsung mengoreksi ya, kan sebagai pejabat yang mengeluarkan kan, ya saya mengoreksi belum 14 hari, padahal itu udah 5 tahun yang lalu. Coba logikanya di mana? Tidak ada pembatasan. Nah, ketika dia memberhentikan, si kepala desa ini disanksi sama bupati, nggak bisa Anda begitu, kembalikan itu. Bupatinya di PT UN kan sama kepala desa, karena memberhentikan dia sebagai kepala desa yang memberhentikan perangkat desa. Ternyata PT UN membenarkan kepala desa karena dia bertindak atas Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang ketika menemukan produk tun yang salah dalam waktu 14 hari mengoreksi itu. Coba seperti ini. Lantas produk orang-orang si perangkat desa yang udah 5 tahun lalu ini kemana? Dia sudah mengeluarkan rekomendasi KTP lah, apa menjadi sah, tidak sah semuanya. Kan seperti, jadi prakteknya, jadi kita berkelindan ya dengan institusi-institusi lain ya, yang ya interpretasinya bisa beda-beda gitu. Nah, sekarang bupati bingung. Kami melaksanakan putusan PT UN ya, mengembalikan kepala desa itu gitu loh, atau gimana gitu. Sementara ombudsman menganggap ya bahwa ya bupati juga harus menegakkan ini, mengembalikan si perangkat desanya gitu ya. Ini kan konfliknya, ya tadi saya bilang di depan, konfliknya antara perangkat desa sama kepala desa, menyeret-nyeret menjadi konflik antara kepala desa, perangkat desa, bupati, camat, semuanya, sampai rekomendasi camatnya dipermasalahkan juga. Ini dasarnya referensinya apa? Banyak camat yang di PT UN kan juga ketika mengeluarkan rekomendasi. Ini dasarnya apa? Referensinya apa? Berarti tidak cukup ya kita ngomong kewenangan ya, fungsi pembinaan sama pengawasan ketika ya tidak di statement secara jelas ya. Mungkin itu Pak Dirjen, Pak Cahyo yang menjadi problem di lapangan itu. Akhirnya ya saling ruwet ya. Sementara ya masing-masing menyajikan saksi ya yang pakar hukum masing-masing. Pakar hukumnya beda-beda gitu kan.
Nah, makanya di kita kami ombudsman ya, yang kami memang menegakkan pilar normatif ya. Ombudsman itu menegakkan pilar normatif, betul. Tapi kami tidak semata-mata menegakkan pilar normatif, kita menegakkan value juga, pilar value. Nah, value-nya ini ternyata ketemu ya. Udah deh, ini yang seperti ini harus jelas-jelas, cantolannya jelas-jelas dicantol-cantolkan, di-statementkan gitu. Mungkin itu yang ingin saya tegaskan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dadan. Memang value dan secara tertulis ini memang belum dipandang sebagai sebuah kebersamaan.